Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, gampang ya husnul khatimah Pak ya. Tinggal katakan saja la ilaha illallah. Mudah. Tapi apakah benar-benar mudah? Kalimat itu diucapkan ketika sakratul maut. Ketika ruh kita akan dicabut oleh malaikat. Malaikat maut datang mencabut ruh kita dari atas kepala kita. Apakah kalimat itu masih mudah diucapkan? Sehingga apa? Menjadi kalimat yang terakhir dari ucapan kita di dunia. Para ulama menjelaskan kalimat itu memang mudah diucapkan ketika sehat. Tapi tidak semua orang yang sakratul maut mampu mengucapkan kalimat itu. Ya bukti mudahnya apa? Ya kita hari ini bisa Pak ya mengatakan, mungkin dari sekarang sampai sore 1000 kali mungkin sanggup kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Udah 3 kali itu, belum 1 detik. Ya, sampai sore bisa 1000 kali, bahkan bisa lebih. Mudah diucapkan ketika masih sehat. Tapi ketika sedang sakratul maut, disebutkan oleh para ulama, tidak mudah kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disebutkan oleh para ulama agar kita ya bisa mudah mengucapkan kalimat itu di akhir hayat kita. Caranya adalah ayya'taniyal insan bitauhidillah ta'liman wa dirasatan wa tatbiqan. Agar mudah mengucapkan kalimat itu ya, maka peliharalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mempelajarinya dan kemudian mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Pelihara tauhid, Pak. Sama seperti hari ini, kalau kita takut terkena apa, Pak? Virus. Akhirnya apa? Kita mengikuti protokol kesehatan. Nah, kita pelihara kesehatan kita, imun kita jaga agar apa? Virus itu tidak apa? Tidak terkena. Ya, termasuk ini penceramah disediakan plastik ini, biar apa? Ya, kalaupun ada air liur gitu ya, tidak apa? Tidak tembus gitu. Ya. Dijaga. Ayatani al-insan ala sihhatihi. Dia pelihara kesehatannya. Padahal mati itu kan pasti, Pak ya. Tapi kita begitu semangat menjaganya. Nah, iman atau tauhid tidak ada yang bisa memastikan apakah itu sampai akhir hayat kita atau tidak. Karena bisa saja berubah kapan saja. Nah, pernahkah kita berpikir untuk memelihara tauhid itu? Ya mungkin seperti kita memelihara kesehatan kita pada hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita ingin akhir kalimat yang keluar la ilaha illallah, pelihara, jaga tauhid kita kepada Allah dengan terus mempelajarinya dan kemudian mengaplikasikan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita meningkatkan memelihara tauhid? Ya, dengan beriman kepada Allah dengan benar-benar beriman. Ya. Kalau kita lihat di dalam surat yang bawa Quran mungkin bisa lihat surat Ibrahim ayat 27. Masya Allah, Pak. Ya. Jadi orang bertauhid itu adalah orang yang benar-benar beriman. Dan orang-orang yang benar-benar beriman itu
kata Allah Subhanahu wa taala yang pertama apa? Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Masya Allah, Pak. Surat Ibrahim ayat 27. Ya. Jadi kalau mau meninggal dalam keadaan mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, maka apa tadi? Memelihara tauhid, iman kita kepada Allah. Karena apa? Orang yang beriman dijanjikan oleh Allah dengan apa? Dengan keteguhan. Yusabbit, Allah akan meneguhkan. Itu yang mengatakan siapa, Pak? Allah. Yusabbit. Jadi kalau kita lihat di dalam kaidah bahasa Arab, sabbata yusabbitu. Ya, sabbata itu diteguhkan, yusabbitu artinya apa? Fi'lul mudhari'. Fi'lul mudhari' itu artinya berlaku sekarang dan akan datang. Sekarang dan akan datang. Artinya orang-orang yang beriman akan diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala bil qauli tsabit, dengan kalimat keteguhan sekarang dan akan datang. Ya. Jadi sekarang diteguhkan dan akan datang. Kapan akan datang? Ya, setelah hari ini, besok sampai hari akhirat kelak. Ya. Dan apa yang dimaksud dengan qaulus tsabit? Yang dimaksud dengan kalimat keteguhan itu adalah kalimat thayyibah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Masya Allah, Pak. Allah akan meneguhkan orang yang beriman dengan kalimat tauhid atau kalimat keteguhan la ilaha illallah fil hayatid dunya, di kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan juga nanti di hari akhirat. Apa yang dimaksud dengan kehidupan dunia? Diartikan atau ditafsirkan oleh para ulama, yang dimaksud dengan keteguhan di dunia itu adalah dia mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah di saat sakratul mautnya. Itu fid dunya. Wa fil akhirah, apa yang dimaksud dengan akhirah? Allah akan teguhkan nanti dia dengan kalimat tauhid la ilaha illallah di hari akhirat. Maksudnya dikatakan oleh para ulama di dalam tafsir-tafsir para ulama, maksudnya adalah nanti ketika kita masuk kubur, Pak. Ya, karena awal mula akhirat itu kapan? Awal mula akhirat itu adalah ketika manusia dimasukkan ke dalam kuburnya. Nah, masuk awal mula akhirat itu. Jadi kalau Bapak mau hidup di zaman akhirat, ya harus meninggal dulu. Ya. Begitu meninggal masuk kubur, itulah fase pertama. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita dimasukkan ke dalam kubur, ya, maka kita sudah sama-sama mengetahui malaikat mungkar nakir nanti akan datang ke jasad kita dan akan menanyakan apa, Pak? Yang pertama nanya man rabbuk, siapa Tuhanmu, kan gitu. Wa man nabiyyuk, siapa nabimu? Wa madinuk, dan apa agamamu? Nah, 3 pertanyaan ini sepakat para ulama, karena memang itu di dalam hadis Nabi disebutkan. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang lain, ya ini ikhtilaf di antara para ulama. 3 ini yang sepakat. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu? Nah, orang yang beriman di dunia dengan jujur tadi, tauhidnya tidak salah, dia pelihara dan dia kemudian kerjakan, Allah janjikan tadi diteguhkan oleh Allah untuk menjawabnya. Dia mampu mengatakan apa? Ketika ditanya man rabbuk, Allah, karena itu ada di dalam kalimat tauhid. Wa man nabiyyuk, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa madinuk, Islam.
mampu dia ucapkan, mampu dia jawab. Ya. Makanya ya sebagian para ulama mengatakan ada syariat apa namanya itu? Kalau mayat dikubur, Pak, ada syariat talqin namanya. Ya. Di atas kubur, begitu dikubur mayat itu, kemudian ya ada yang mengajarkannya. Nanti kalau ada yang nanya, gitu kan? Ketika ditanya malaikat, "Man rabbuk?" kamu jawab, "Allah." "Wa ma dinuk?" apa agamamu? Kamu jawab, "Islam." "Wa man nabiyyuk?" kamu jawab, "Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ya. Mereka ya ambil hukum ini dari mana? Dari salah satu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lakinu mautakum." Talkinkan orang yang mati di antara kalian. Ini diambil hukumnya dari sini. Ya. Tetapi kalau kita lihat memang ya dari perbuatan Rasulullah dan para sahabatnya, memang mereka tidak melakukannya. Ya. Makanya kita lihat hari ini di tengah komunitas kaum muslimin ada perbedaan pendapat, Pak ya. Ada yang mengatakan ya tidak harus talqin di atas kuburan. Karena kenapa? Karena memang tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Tapi ada sebagian mengatakan talqinkan. Kenapa? Karena ada hadis Nabi, "Lakinu mautakum." Talqinkan orang yang mati di antara kalian. Ya. Jadi dua-duanya punya apa? Punya sumber begitu, ya. Tetapi dikatakan oleh ulama-ulama yang tidak mensyariatkan talqin di atas kuburan, maksud hadis "lakinu mautakum" itu adalah ya maksudnya talqinkan orang yang mati di antara kalian itu maksudnya apa? Maksudnya adalah mentalkinkan ketika dia sakaratul maut. Bukan ketika dia sudah masuk dalam kubur. Karena kalau sudah masuk dalam kubur ya sudah nggak bisa lagi diajarkan, Pak. Ya. Nah, ini menurut ulama yang mengatakan tidak disyariatkan talqin di atas kuburan. Ya di samping memang tadi tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ya intinya bukan itu yang kita bahas. Intinya adalah orang yang benar-benar beriman tadi walaupun tidak ditalkinkan, Pak. Walaupun tidak ditalkinkan, tapi kalimat itu mampu diucapkan. Ini yang menjadi titik perhatian kita. Ya. Apalagi sekarang, Pak ya, kalau meninggal dalam keadaan kena Covid gitu ya. Orang talkin pun kayaknya takut, Pak. Ya kan? Takut orang nalkinin. Maka kita nggak bisa mengharapkan ajaran mereka atau ditalkinin sama mereka. Bahkan kita lihat di video, Masya Allah, ada apa namanya? Ada satu jenazah kafir disolatin sama yang pakai baju apa itu namanya? Ya, ada satu video yang dikirim ke saya. Habis itu imamnya pas lagi sholat jenazah, habis itu dia ikut ruku, Pak. Jadi kalau sholat jenazah itu kan tidak ada rukunya, Pak ya. Jadi ada orang sholat jenazah, baru saya lihat pertama, Allahu Akbar, dia ruku pula. Gitu. Ya, mudah-mudahan kita diselamatkan dari orang-orang seperti ini, Pak ya. Kita mudah-mudahan ya disolatkan sama orang-orang yang benar-benar ya benar-benar memahami cara sholat jenazah. Karena Masya Allah, Pak, kalau kita disolatin sama orang-orang yang benar, minimal 40 orang yang tidak pernah mensyirikkan Allah, tidak pernah menyekutukan Allah, mereka akan bisa memberikan syafaat kepada kita. Ya. Tapi kalau disolatin sama ya tadi 4 orang, habis itu pakai ruku pula salatnya. Ya. Nauzubillah, mudah-mudahan ya ini tidak terjadi kepada kita. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang yang benar-benar tadi beriman, walaupun tidak ditalkinkan, dia bisa mengucapkan kalimat itu. Ya, bahkan disebutkan, Pak, kisah Abu Zar'ah Ar-Razi. Ini terkenal nih ulama hadis, Pak. Jadi seorang ulama hadis yang hafal ratusan ribu hadis.
ya, mi'ah alaf hadisan. Jadi dia menghafal ribuan hadis. Ya, suatu saat ketika mereka sedang hiwar, ya, bercakap-cakap dengan sesama ulamanya. Kemudian ya mereka ya kalau ngomong sesama ulama ya berarti ngomong hadisnya, minta diriwayatkan hadis. Maka ketika Abu Zar'ah Ar-Razi mengatakan hadis man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, meninggal dia, Pak. Padahal hadis itu ada dakhalal jannahnya kan. Sebelum dia mengatakan dakhalal jannah, baru sampai man qala man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dia menghembuskan nafas terakhir. Artinya apa, Pak? Artinya dia lagi baca hadis dan kemudian meninggal. Berarti kalimat yang keluar di akhir mulutnya itu apa, Pak? La ilaha illallah. Masya Allah. Ya kayak kita misalnya, mudah-mudahan ya Pak ya, kalau saya lagi ceramah tiba-tiba membacakan hadis ini, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, ya kita harapkan habis itu meninggal tanpa mengucapkan kalimat lain. Lagi nyetir misalnya, ya, la ilaha illallah, meninggal. Tapi jangan lagi nyetir Pak ya, nabrak orang Pak ya. Lagi sholat misalnya, asyhadu an la ilaha illallah, meninggal. Masya Allah, husnul khotimah. Dan ada seorang ya saya tidak tahu, Timur Tengah lah ya, dikirim video ke saya, seorang sedang ceramah Pak ya, sedang ceramah, sehat dia, sehat. Tiba-tiba dia mengatakan la ilaha illallah, jatuh dia. Masya Allah, mudah. Tidak ada yang mentalkinkan, tidak ada yang mentalkinkan, ya, tidak ada yang mentalkinkan. Tapi kenapa kalimat itu bisa keluar dari mulutnya, Pak? Bisa keluar karena tadi imannya benar-benar beriman kepada Allah, tauhidnya tidak ada kerusakan sedikit pun. Maka janji Allah tadi apa? Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ini harus menjadi proyek besar kita dalam kehidupan. Karena innamal a'mal bil khawatim, sesungguhnya amal-amal itu tergantung akhirnya. Ya.